Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Seperti yang ada di layar ini tentang Israel dan Turki yang semakin memanas. Sebagaimana diuraikan di sini bahwa Erdogan serang Israel, Turki terbitkan surat penangkapan Netanyahu. Karena hal ini pun juga sudah direspon keras oleh pihak Israel dan mari sama-sama kita melihatnya di sini. Diuraikan bahwa hubungan antara Ankara dan Tel Aviv kembali memanas setelah pemerintah Turki mengumumkan penerbitan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat seniornya atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Jadi lagi-lagi ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Gaza Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga diuraikan di sini bahwa langkah mengejutkan yang diumumkan pada Jumat yang lalu itu menjadi eskalasi terbaru dari ketegangan diplomatik antara kedua negara yang selama ini sudah renggang akibat perang di jalur Gaza. Dikatakan lagi bahwa menurut kantor Kejaksaan Istanbul, total ada 37 tersangka yang menjadi target surat penangkapan tersebut. Dalam pernyataannya, Kejaksaan tidak mengungkapkan seluruh nama, tetapi di antara mereka disebutkan satu nama yaitu Menteri Pertahanan Israel, Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Eyal Zamir. Pihak Kejaksaan menuduh para pejabat Israel itu telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza yang disebut dilakukan secara sistematis terhadap warga sipil di Gaza. Dalam pernyataan yang sama, Turki juga menyinggung insiden pengeboman terhadap rumah sakit persahabatan Turki-Palestina, fasilitas medis yang dibangun Ankara di jalur Gaza dan kemudian dihantam oleh serangan udara Israel pada Maret yang lalu itu. Nah, ini mengungkit apa yang sudah pernah terjadi Bapak Ibu. Lalu kemudian lagi diuraikan di sini bahwa langkah hukum ini tidak hanya memperdalam ketegangan diplomatik tetapi juga memperlihatkan upaya Turki untuk menegaskan posisinya sebagai salah satu pengkritik paling keras terhadap operasi militer Israel di Gaza. Lalu kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, ini dari pihak Israel yang kemudian juga memberikan respon keras, dikatakan bahwa sementara itu pemerintah Israel langsung memberikan reaksi keras terhadap pengumuman dari Ankara. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menolak tuduhan tersebut secara tegas dan mengecam langkah Turki sebagai aksi propaganda politik. Ini respon dari saya teman-teman ya. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa Israel dengan tegas menolak dengan penuh penghinaan tuduhan itu. Diuraikan bahwa aksi pencitraan terbaru dari tiran Erdogan. Ia menuding bahwa lembaga peradilan di Turki tidak lagi independen. Di Turkinya Erdogan, lembaga kehakiman telah lama menjadi alat untuk membungkam lawan politik dan menahan jurnalis, hakim, dan wali kota, ujarnya. Merujuk pada penangkapan wali kota Istanbul Ekrem ya Imamoglu pada Maret yang lalu yang disebutnya sebagai contoh penyalahgunaan sistem hukum oleh pemerintah. Ini sedang bicara mengenai Turki teman-teman ya, balasan dari pihak Israel. Bahkan juga di sini katakan lagi, kecaman juga datang dari mantan Menteri Luar Negeri Israel Avigdor ya, yang menulis di sosial medianya bahwa surat penangkapan bagi pejabat Israel tersebut menjelaskan dengan sangat jelas mengapa Turki tidak seharusnya hadir di jalur Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Turki belakangan memang berupaya memainkan peran dalam pasca perang Gaza melalui rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang diusulkan dalam rencana perdamaian regional Presiden AS Donald Trump. Namun niat Ankara untuk terlibat dalam inisiatif itu ditolak mentah-mentah oleh Israel yang menganggap Turki terlalu dekat dengan kelompok Hamas. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi antara Turki dan Israel ini nampak semakin tegang, semakin panas, dan alasan dari keduanya ini semakin tegang, semakin panas adalah perihal serangan yang dilancarkan oleh pihak Israel di jalur Gaza. Tadi saya juga ada baca teman-teman beberapa ulasan, katanya Israel itu melakukan serangan lagi di jalur Gaza dan itu ada sekitar 271 orang yang kemudian tewas dalam insiden itu. Lalu kemudian dalam beberapa ulasan itu juga dijelaskan, salah satunya itu di sosial medianya Netanyahu menjelaskan bahwa serangan itu didasarkan pada karena mereka menilai pihak Hamas itu ingkar janji teman-teman ya, terutama ternyata kan masih ada beberapa sandera yang katanya itu belum dikembalikan ya, baik itu terutama ya dalam keadaan sudah tidak hidup lagi. Itu yang kemudian dituntut oleh pihak Israel. Jadi itu menjadi salah satu alasan mengapa mereka melakukan serangan kepada pihak Hamas di jalur Gaza.
Nah, teman-teman, memang tadi saya coba lihat ya ulasan itu dari beberapa media. Memang pada akhirnya variasi sekali Bapak Ibu ya ulasannya itu ya. Ada yang narasi-narasinya pro Israel, ada yang narasi-narasinya bertolak belakang dengan Israel dan segala macamnya. Tapi yang pasti apa yang terjadi di sana ini telah kemudian membuatnya semakin melebar Bapak Ibu ya. Kalau kemarin-kemarin kita melihatnya itu ini antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza. Tapi sekarang ini kan Turki sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu katanya ya. Apakah nanti akan bisa seperti itu? Sepertinya tidak mudah ya Bapak Ibu. Tidak mudah karena seperti yang kita lihat di sini, bahkan pihak Israel pun juga sudah memberikan respon keras terhadap apa yang disampaikan oleh pihak pemerintahan Erdogan di Turki ya. Jadi nanti kita akan tunggu saja kira-kira apakah akan ada kelanjutannya. Karena begini Bapak Ibu, bahkan beberapa waktu belakangan ini nampaknya pihak dari Israel itu disampaikan sedang gencar-gencarnya melakukan serangan terhadap Hizbullah. Ini juga semakin panas Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin-kemarin kita lihat serangan itu di jadi sasaran utamanya adalah pihak Hamas di Gaza. Nah, ini sekarang sudah agak meluas kawan-kawannya. Sekarang Israel itu juga menyasar kelompok Hizbullah. Nah, ini teman-teman ya, apakah nantinya akan segera berhenti justru akan kembali lagi panjang ceritanya? Ini tidak bisa kita ketahui Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat peristiwa yang terjadi sekitar 2 tahun belakangan itu kan butuh waktu yang lama ya. 2 tahun itu lama sekali Bapak Ibu ya. Berlangsungnya sejak 7 Oktober 2023, lalu baru kemudian diperdamaikan ya senjata itu pada beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 atau pada tanggal 8 ya. Itu juga panas sekali Bapak Ibu. Tapi memang Israel ini teman-teman, nampaknya mereka terus melakukan serangan kepada Hamas di jalur Gaza ini karena menurut mereka Hamas tidak menepati janjinya perihal kesepakatan dalam gencatan senjata itu mengenai sandera yang harus dikembalikan oleh pihak Hamas kepada Israel. Menurut Netanyahu dalam sosial medianya menyampaikan bahwa baik mereka yang masih bernafas maupun mereka yang sudah tidak lagi bernafas harus dikembalikan kepada keluarga mereka. Jadi ketika kemudian mereka mendapati ada beberapa dari yang sudah tidak bernyawa itu tidak dikembalikan, ini yang kemudian jadi dasar mereka untuk melakukan serangan kepada pihak Hamas di jalur Gaza. Nanti kita lihat teman-teman, karena ini kan sudah melebar ya. Ini kan bukan lagi tentang Hamas malah ya. Ini sudah mengenai Erdogan, Turki, Israel, Netanyahu ya. Jadi nanti kita akan lihat selanjutnya ini bagaimana. Kalau kemudian dari pihak Turki sudah mengeluarkan surat seperti itu di bawah pemerintahan Erdogan, berarti hubungan diplomatik di antara kedua belah pihak ini tentu sangat jelas sekali sedang berada di dalam ketegangannya. Nanti kita akan lihat, semoga sih ya. Yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, damai saja, itu yang paling. Tapi kan mewujudkan perdamaian ini memang tidak sederhana ya.